Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak solih solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, hari ini kita masih bisa dipertemukan oleh Allah dalam pembelajaran via daring. Semoga secepatnya kita bisa belajar offline bersama. Amin. Sebelumnya, Bu Lita ucapkan terima kasih kepada anak solih dan solihah yang sudah mau mengerjakan tugas dari pembelajaran kita di pekan yang lalu. Hari ini, Bu Lita akan melanjutkan materi tentang dinamika Pancasila dari masa ke masa. Nah, dinamika penerapan Pancasila dari masa ke masa, pekan lalu kita sudah membahas di masa Orde Lama. Di masa Orde Lama ada 3 periode ya, waktu itu kita bahas, yaitu periode awal kemerdekaan, yaitu pada tahun 1945 sampai 1950, kemudian ada 1950 sampai 1959, dan 1959 sampai 1966 pada periode yang ketiga. Kita mereview pekan yang lalu. Nah, pada masa awal kemerdekaan, yaitu pada tahun 1945 sampai 1959, periode awal kemerdekaan, sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa menghadapi berbagai macam ancaman, yaitu ada pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam atau Negara Islam Indonesia, kemudian ada Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA, kemudian ada pemberontakan Partai Komunis atau PKI, dan kemudian diakhiri pada tahun 1959 diadakannya pemilu untuk yang pertama kali. Kemudian masuk ke periode yang terakhir, yaitu yang akan dibahas masuk ke dalam Orde Lama, di mana Presiden Soekarno terpilih menjadi presiden. Nah, pada masa Presiden Soekarno kemudian muncul beberapa permasalahan, yaitu di mana ideologi Pancasila seolah-olah berdiri di antara liberalisme dan komunisme. Kita masih bingung mau kemana nih. Bahkan di awal pemerintahan Soekarno sudah masuk ke dalam ideologi liberalisme. Kemudian Pancasila dimaknai bukan berada pada kekuasaan rakyat, melainkan kekuasaan pribadi presiden saat itu, di mana Presiden Soekarno menganggap bahwa dirinya akan menjadi seorang presiden seumur hidup, dan diakhiri oleh dekret presiden pada tahun 1965. Nah, pada masa Orde Baru kemudian mulai menggantikan masa Orde Lama. Di era demokrasi terpimpin di bawah pimpinan Presiden Soekarno mendapat tamparan yang keras ketika terjadi peristiwa 30 September tahun 1965 yang disinyalir didalangi oleh PKI. Pemberontakan PKI membawa akibat yang sangat fatal bagi PKI itu sendiri. Kenapa? Karena dengan pemberontakan tadi akhirnya PKI tersingkirkan dalam perpolitikan di Indonesia. Begitu juga dengan Presiden Soekarno yang saat itu berkedudukan sebagai pimpinan besar revolusi dan Panglima Angkatan Perang Indonesia. Secara pasti, sedikit demi sedikit, kekuasaannya, yaitu kekuasaan Presiden Soekarno, dikurangi. Bahkan dilengsarkan dari jabatannya sebagai presiden pada tahun 1967. Dan masuklah kita kepada era yang baru, yaitu Orde Baru. Orde Baru dalam pemerintahan dimulai setelah melalui masa transisi yang sangat cepat
yaitu antara tahun 1966 sampai 1968 ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Era ini kemudian dikenal sebagai Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Visi utama pemerintahan Orde Baru adalah untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang tahun 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan visi tadi, Orde Baru memberikan secercah harapan bagi masyarakat Indonesia, terutama yang berkaitan dengan perubahan-perubahan politik dari yang bersifat otoriter pada masa demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno menjadi lebih demokratis. Harapan rakyat Indonesia tentu saja ada dasarnya, yaitu karena Presiden Soeharto sebagai tokoh utama Orde Baru dipandang rakyat sebagai sosok yang mampu mengeluarkan bangsa Indonesia dari keterpurukan. Hal ini karena beliau berhasil membubarkan PKI yang ketika itu dijadikan musuh utama bangsa Indonesia. Selain itu, Presiden Soeharto menciptakan stabilitas keamanan negeri pasca pemberontakan PKI dalam kurun waktu yang relatif singkat. Itulah beberapa anggapan yang menjadi dasar kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto. Ternyata harapan rakyat tersebut tidak sepenuhnya terwujud, karena sebenarnya tidak ada perubahan yang signifikan dari kehidupan politik Indonesia. Antara Orde Lama dan Orde Baru sebenarnya saat berjalannya itu hampir sama saja, yaitu sama-sama otoriter. Dalam perjalanan politik pemerintah Orde Baru, kekuasaan presiden merupakan pusat dari seluruh pusat politik di Indonesia. Lembaga kepresidenan merupakan pengontrol utama lembaga negara lainnya, baik bersifat suprastruktur seperti DPR, MPR, DPA, BPK, dan MA, maupun yang bersifat infrastruktur seperti LSM dan parpol atau partai politik. Selain itu, Presiden Soeharto mempunyai legalitas yang tidak dimiliki oleh siapapun seperti pengemban Supersemar, mandataris MPR, Bapak Pembangunan, dan Panglima tertinggi ABRI. Dengan kata lain, demokrasi Pancasila masih jauh dari harapan, karena kenyataannya yang terjadi adalah demokrasi Pancasila sama dengan kediktatoran. Jadi yang awalnya berusaha untuk mengembalikan nilai-nilai Pancasila pada kemurniannya, ternyata dalam praktiknya terjadi beberapa penyimpangan. Nah, kemudian selain itu, pada saat Orde Baru, pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dimanfaatkan untuk kepentingan golongan dan melanggengkan kekuasaan, di mana banyak sekali terjadi praktik KKN. Presiden Soeharto pada saat itu banyak sekali mengangkat saudara-saudaranya menjadi para petinggi-petinggi yang ada di daerah. Kemudian mulai mengumpulkan banyak kekayaan dari negara Indonesia yang dijadikannya atau diklaim sebagai kekayaan diri sendiri. Nah, kemudian pada periode ini kebebasan berpolitik dan kebebasan pers sangat dibatasi, di mana pada saat Presiden Soeharto hanya ada 3 partai politik yang bisa ikut dalam pemerintahan. Kemudian kebebasan pers sangat dibatasi. Pada saat itu kita bisa lihat hanya ada beberapa, kalau kita lihat dari channel TV itu cuma ada 1, 2, tidak seperti sekarang yang sangat banyak sekali, ataupun partai politik. Semuanya sangat dibatasi dan semuanya dipegang kekuasaannya oleh presiden. Itulah kenapa pada saat masa Orde Baru dinamakan rezim kediktatoran.
Kemudian kita masuk kepada masa reformasi, yaitu pada tahun 1998 sampai sekarang. Di akhir masa pemerintahan Presiden Soeharto, banyak sekali terjadi pemberontakan oleh masyarakat Indonesia karena sudah tidak lagi simpati dengan pemerintah. Banyak sekali pemberontakan, penjarahan gitu kan yang dilakukan masyarakat yang akhirnya dapat menggulingkan kekuasaan Soeharto yang sudah menjadi presiden selama 32 tahun. Nah, setelah Presiden Soeharto lengser, kita masuk ke dalam masa reformasi. Pada masa reformasi, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa terus menghadapi berbagai tantangan. Penerapan Pancasila tidak lagi dihadapkan pada ancaman pemberontakan yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain, akan tetapi lebih dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan yang serba bebas. Nah, jadi pada saat itu kondisi Indonesia yang sedang terjadi adalah kita berada pada kondisi awal mendapatkan kebebasan dari rezim diktator, kemudian masuk ke reformasi, kita mulai merasakan dan menuntut kebebasan tadi. Pemerintah era reformasi berupaya menjaga dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam berbangsa. Selain itu, pada masa reformasi muncul gerakan-gerakan yang merongrong kemurnian nilai Pancasila sendiri. Jadi selain dari diri kita sendiri pengen merasa bebas, pada saat reformasi juga ternyata ada gerakan-gerakan lain yang mengadu domba kita untuk keluar dari kemurnian Pancasila. Seperti separatisme, yaitu pada saat Orde Baru, masyarakat Indonesia mengalami keterbatasan. Pemerintahan saat itu bersikap otoriter, sehingga ketika Orde Baru lengser, masyarakat Indonesia menginginkan sebuah kebebasan. Kebebasan yang mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia saat itu meliputi kebebasan berbicara, berorganisasi, dan berekspresi. Kebebasan tersebut di satu sisi dapat memacu kreativitas masyarakat, tapi di sisi lain juga mendatangkan dampak negatif yang merugikan banyak hal untuk Indonesia. Banyak hal yang timbul sebagai akibat penerapan konsep kebebasan yang tanpa batas itu sendiri. Kemudian ada radikalisme. Keinginan masyarakat akan kebebasan memberikan efek negatif. Salah satunya adalah muncul konflik-konflik di berbagai daerah akibat dari kebebasan yang tidak bertanggung jawab. Sehingga sebagai contoh terjadinya tawuran antar penduduk, antar masyarakat, bahkan antar pelajar karena permasalahan yang sepele sebetulnya. Kemudian adanya terorisme. Selain itu, tantangan yang dihadapi oleh era reformasi dalam penerapan Pancasila adalah menurunnya rasa persatuan dan kesatuan di antara sesama warga negara Indonesia. Nilai-nilai kewawasan kebangsaan yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila yang mengutamakan kerukunan telah hilang dari kehidupan masyarakat Indonesia. Dari gambaran tersebut, muncul keseriusan pemerintah untuk mempertahankan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara sekaligus sebagai pandangan hidup bangsa dengan menambahkan nilai-nilai Pancasila kepada para pemuda. Kemudian menanamkan jiwa patriotisme kepada para generasi muda. Mulai dibentuknya hukum-hukum yang mengatur tentang ruang publik agar kebebasan yang telah kita peroleh setelah masa Orde Baru lengser tetap bisa dipertanggungjawabkan. Jadi
Pancasila mengalami banyak sekali peristiwa dinamikanya, mulai dari masa awal kemerdekaan sampai sekarang. Sampai sini anak solih dan solihah, selesai materi kita terkait dengan dinamika Pancasila dari masa ke masa, mulai ada dari masa Orde Lama pada tahun 1945 sampai 1966, kemudian masa Orde Baru yaitu pada tahun 1966 sampai 1998, dan masa reformasi pada tahun 1998 sampai sekarang. Harapannya ketika kita sudah tahu dinamika yang ada, yang pernah dialami oleh Pancasila, kita sebagai warga negara yang baik tetap berpegang teguh kepada Pancasila dan berusaha untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu anak solih dan solihah materi kita di hari ini. Ketika ada pertanyaan silakan kalian share atau tulis di WhatsApp group. Untuk absen kehadiran anak solih dan solihah, Bu Lita minta tolong absen di kolom komentar yang ada di video ini. Sekian dari Bu Lita, afwan minkum, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.